إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Para jamaah kajian Ahad Pekan 2 di Masjid Al-Ibtisam PCM PCA Banjarnegara yang semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini mengambil tema betapa luasnya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Namanya luas berarti kita harus luas. Namanya luas berarti kita harus lapang dada. Namanya lapang dada berarti kita harus menghormati perbedaan pendapat. Yang namanya menghormati perbedaan pendapat, kita jangan mudah mentahdir. Yang namanya jangan mudah mentahdir, apapun resiko beda pendapatnya, kalau rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, jadikanlah saudara muslim yang baik. Sehingga kita di dalam melaksanakan amal ibadah mantap untuk urusan pribadi, untuk urusan di luar pihak kita tidak ada masalah kebencian, melainkan adanya persatuan dan kesatuan, kekuatan ukhuwah Islamiyah, agar kita beragama semakin mulia secara pribadi dan semakin mulia secara berjamaah sesama saudara kaum muslimin. Maka dengan tema tersebut kali ini akan mengambil beberapa contoh perbedaan hukum. Mungkin kalau lebih dari 10 contoh ya alhamdulillah, kalau waktunya nanti dari tengah 7 sampai tengah 8. Mudah-mudahan cukup waktu agar kita mengetahui berbagai kondisi yang berbeda. Yang pertama, ayat yang diambil, ayatnya mengkisahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Mukaddimahnya memanggil kita sebagai orang beriman. Maka walaupun lemah, walaupun tipis, walaupun kurang, walaupun banyak keterbatasan, insyaallah bidnillah kita harus merasa terpanggil sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Amin Allahumma amin. Jadi walaupun banyak baru sekedar omon-omon, tapi kalau niatnya iman, insya Allah omon-omonnya bermanfaat untuk menunjang, meningkatkan iman kita semua. Karena kadang-kadang hidup itu perlu fase demi fase, perlu peningkatan demi peningkatan, perlu dari omon-omon nanti ke iman-iman. Selanjutnya, la tuqaddimu, huruf lamnya lam nahyi, larangan, bukan lam nafi peniadaan, bukan lam taukid untuk memantapkan. Larangan apa yang diperintah ayat ini? La tuqaddimu, janganlah kamu mendahului, janganlah kita seorang muslim mendahului
baina yadayillahi wa rasulih, di depan kepentingan Allah dan Rasul. Selama hukum dari Allah dan Rasulnya tidak mutlak, bentuknya tafsir, maka ilmu tafsir itu sesama madhab ahlu sunnah saja banyak beda pendapat, apalagi beda madhab. Maka perbedaan pendapat merupakan kekayaan hasanah, keluasan wawasan, supaya kita jangan kaku, jangan saklek, jangan taklid. Perbedaan pendapat tersebut, kalau memang situasi kondisinya kita memilih A, ya kita memilih A. Kalau ada orang lain melaksanakan B, jangan marah. Yang penting kita ikhtiar mengikuti kajian Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanpa mengecilkan, meremehkan, merendahkan di luar keputusan Majelis Tarjih. Sebagai bentuk pimpinan pusat itu ikhtiram kepada saudara muslim yang lain yang berbeda pendapat. Kita tidak boleh mendahului kepentingan Allah dan Rasul manakala belum merupakan kemutlakan di dalam urusan kemuliaan kita kaum muslimin. Artinya kita diberi kemerdekaan melalui berbagai metode, baik disebut manhaj, disebut madhab, maupun penyebutan-penyebutan manusiawi lainnya. Karena manusia itu selalu berkarya, pikirannya yang cerdas-cerdas, selalu memiliki inovasi gaya bahasa. Yang dulunya di zaman para nabi nggak ada, kadang di zaman sekarang banyak, menjadikan sebuah rujukan, padahal dulunya nggak ada. Maka kita pun kalau ketemu rujukan baru, nggak apa-apa juga. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Nanti percontohannya banyak. Wattaqullah, kita disuruh meningkatkan takwa. Ternyata takwa itu berbeda kemampuan, berbeda pelaksanaan, berbeda batasan kita masing-masing takdir. Ada yang takdirnya model takwa menolong tetangga, ada modelnya takwa rajin ibadah, ada modelnya takwa maksimal kita belajar, ada modelnya takwa maksimal kita mengamalkan apa yang kita punya. Masing-masing memiliki nilai takwa tersendiri, tidak harus sama. Kecuali tauhid, tauhid harus sama. Dari ulama sampai orang biasa harus la ilaha illallah. Kalau urusan tauhid maka harus sama. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apapun yang kita perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun niat suci kita masing-masing, walaupun dituduh orang lain katanya nggak bener, tapi kalau niatnya masih suci, di hadapan Allah dimaafkan, di hadapan Allah diampuni, di hadapan baginda Nabi nanti di hari kiamat akan diberi syafaat. Intinya niatnya benar, kecuali niatnya nentang Islam, niatnya memusuhi syariat Islam, niatnya kebencian kepada hukum Allah, niatnya nggak suka kepada ajaran Nabi. Nah itu nanti tidak mendapat syafaat, dan akhiratnya resiko kalau mati belum tobat, azab neraka jahanam disiapkan. Maka contoh pertama sebagai bentuk perbedaan yang terjadi di masyarakat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengiklankan, sudah mengkhabarkan, sudah menjawantahkan kepada kita umat Nabi Muhammad, memberikan informasi bahwa semenjak Nabi Adam Allah sudah mengutus khalifah. Allah tidak mengutus manhaj, Allah tidak mengutus madhab,
Allah tidak mengutus berbagai macam tafsir, tapi Allah mengutus khalifah. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disebut khalifah. Namun sebaliknya, jangan gara-gara ayat ini mengatakan khalifah, lalu kajian kita hanya menafsirkan ayat ini dari segi ilmu tata negara, pemerintahan, kekhilafahan. Kalau ada orang nggak ngaji kekhilafahan, kalau ada orang ngaji tidak gabung dengan kelompok-kelompok yang membahas khalifah, seolah-olah batil. Padahal Allah mentakdirkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang dipanggil khalifah. Qabil dan Habil serta adik-adiknya tidak memanggil wahai ayahanda Adam khalifah, wahai ayahanda khalifah Adam, tidak. Begitupun Kan'an dengan adik-adiknya memanggil Nabi Nuh tidak dengan panggilan wahai ayahanda Nabi khalifah, tidak. Nabi Ibrahim dipanggil oleh Ishak oleh Ismail, begitu pula Nabi Ishak Nabi Ismail dipanggil oleh anaknya tidak dengan sebutan wahai ayahanda khalifah. Tidak ada satupun nabi yang dipanggil sebagai wahai ayahanda khalifah. Padahal ayatnya Nabi Adam maupun ayat yang lain, nabi yang lain, Allah mentakdirkan sebagai khalifah di muka bumi. Namun menafsirkan khalifahnya jangan serampangan, jangan sembarangan, serba diartikan kekhalifahan, bukan. Karena khalifah di sini maknanya sebagai penanggung jawab bumi, sebagai pemakmur bumi, sebagai pengelola bumi, sebagai orang yang hidup di alam bumi ini penuh dengan berbagai macam tanggung jawab. Kita pun sama, khalifah. Walaupun kita tidak menerima ayat dari Allah sebagai khalifah. Yang menerima ayat itu Nabi Adam maupun para nabi. Kita tidak, tetapi kita juga khalifah. Karena kita bertanggung jawab kepada lingkungan masing-masing, bertanggung jawab kepada keluarga masing-masing untuk memahamkan agar kita hidup jangan lepas dari tanggung jawab iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbedaan pendapat wajar. Walaupun nanti ada ilmu tafsir, ayat ini disambung dengan hadis-hadis kekhalifahan ataupun ilmu tata negara, pemerintahan, siasah, kekhilafahan. Tetapi nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yang Nabi Adam bukan pengatur negara, Nabi Adam tidak memiliki pasukan panglima, tidak memiliki kementerian, tidak memiliki semacam hakim pengadilan. Padahal yang namanya hukum kekhalifahan ataupun hukum tata negara, ilmu siasah, pemerintahan, kekhilafahan memiliki tata tertib ilmu bernegara, baik panglima, menteri, pengadilan maupun struktur bentuk pemerintahan. Zaman Nabi Adam belum adanya anak cucu, belum memiliki ilmu pemerintahan. Jadi mau ditafsirkan kekhilafahan dari mana? Nggak masuk akal. Maka tafsirnya berarti memaksakan diri, yang menyebabkan berbeda pendapat dengan orang lain menafsirkan. Maka berbeda pendapat pun bisa saling membenarkan dan atau sebaliknya bisa saling menganggap salah. Tidak masalah. Yang penting kita tidak menolak ayatnya, hanya berbeda pendapat. Contoh yang kedua, ibadah sholat hukumnya wajib, tetapi masih perlu dijabarkan. Kenapa? Karena untuk orang kafir nggak wajib. Untuk orang Islam kalau belum dewasa nggak wajib. Untuk orang Islam dewasa kalau akalnya nggak normal nggak wajib. Islam terus dewasa tapi stres nggak wajib, harus menunggu tidak stres. Islam dewasa punya akal normal tapi lupa, nggak wajib. Wajib sholat nanti kalau ingat, kalau lupa enggak. Islam balik
punya akal sehat, tidur nggak wajib tidur sebelum isya, bangun sesudah subuh, sholat isya sama sholat subuh tidak wajib kecuali setelah bangun baru suruh mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Karena mungkin ada alasan apa dia belum sholat isya, tidur, tahu-tahu bangunnya sesudah subuh, maka setelah bangun baru wajib, tidur enggak. Jadi ternyata walaupun hukumnya wajib bisa berubah. Kenapa? Karena al-hukmu fi ilatihi. Yang namanya hukum itu ada alasannya, ada sebab musababnya, ada asal usulnya, terjadilah hukum. Kalau nggak memiliki asal usul, nggak ada hukum. Apalagi urusan alat, apalagi urusan sarana, apalagi urusan benda, nggak ada hukum. Kecuali nanti terjadinya situasi kondisi yang berbeda, barulah hukumnya pun berbeda. Yang ketiga, an-nikatu sunnati. Nikah itu sunnahku. Hadisnya sunnah. Tapi manakala pernikahannya bertujuan saya akan menikahi si Pulanah atau Pulanah akan menikahi Mas Pulan, tujuan untuk mengaret harta bendanya agar habis, nanti setelah habis harta bendanya akan kucerai, pernikahannya haram. Walaupun di depan manusia, bagaimana saksi? Sah. Bagaimana saksi? Sah. Tapi niatnya kotor, haram. Seperti peristiwanya pembunuhan, umpamanya Ken Arok, Tunggul Ametung saling membunuh, tujuannya untuk memperebutkan Ken Dedes dan lain cerita. Begitupun umpama nikah itu sunnah Nabi, zaman sekarang ada perubahan hukum. Siapapun yang mau nikah zaman sekarang harus ada surat-surat perlengkapan. Salah satunya surat kesehatan dari puskesmas atau surat kesehatan dari dokter. Kalau ada orang punya penyakit AIDS, menyembunyikan penyakit AIDS yang menularkan, berbahaya, mematikan dirinya sendiri dan pasangannya, lalu menggunakan hadis, zaman Nabi nggak ada persyaratan ilmu kesehatan, tidak ada satupun dalil kalau mau nikah harus ada surat rujukan puskesmas. Saya tidak mau menggunakan surat puskesmas, saya tidak mau menggunakan surat rujukan dari dokter kesehatan. Itu namanya menyalahgunakan dalil untuk menutupi diri punya penyakit yang berbahaya. Maka pernikahannya bisa haram karena menularkan penyakit berbahaya kepada pasangannya. Harusnya jujur, maaf saya punya penyakit begini, resikonya menular ke kamu, kamu resikonya mati bareng, mau diteruskan nikah? Kalau mau berarti resikonya sendiri sudah ngomong. Tapi kalau nggak ngomong, menyembunyikan, dosa. Begitupun kita jual beli beras halal, tapi yang dijual berasnya dicampur di bawahnya beras busuk, dicampur di bawahnya beras kotor, dicampur di bawahnya beras yang kurang layak. Yang di permukaan berasnya beras yang bagus, maka orang yang menjual hukumnya haram. Yang membeli dibodohi, ditipu, yang membeli tidak diterus terangi. Maka hukum yang tadinya halal jual beli menjadi haram bagi si penjualnya karena menutup diri. Dengan contoh keempat seperti ini, maka timbullah urusan dunia. Yang namanya urusan dunia, al aslu fil muamalati al ibahah. Yang namanya asal usul urusan muamalah dunia itu tadinya bebas, terserah manusia, nggak ada batas. Yang penting selama bukan ibadah mahdoh, selama bukan urusan ibadah hablum minallah, selama urusannya hablum minanas, bebas, merdeka. Asal muasal urusan dunia bebas. Illa kecuali kejaba, ya dulul dalilu
kecuali masuknya suatu dalil fi tahrimiha, dalil yang mengharamkan dengan kondisi qat'i, bukan haram tafsir. Karena kalau haram tafsir, contoh rokok sekarang ada yang memfatwakan haram, orang lain makruh. Yang makruh malah jumlahnya lebih banyak, gimana? Mau maksa harus haram, ya terserah dia yang menafsirkan makruh, kita nggak bisa maksa. Begitupun yang menafsirkan makruh, mau marah ke yang menafsirkan haram, ya biasa. Ilmu tafsir itu namanya haram dalam kondisi berbeda, tidak boleh memaksa karena bukan mutlak qat'i. Ya, berarti hanya kita bertanggung jawab kepada apa yang kita mengikuti fatwa haram, kepada orang lain tidak. Karena orang lain bisa jadi hanya menafsirkan fatwa makruh. Itulah kehidupan. Apalagi kita nanti berbicara soal urusan alat, urusan sarana, urusan benda yang lain. Tidak boleh gara-gara beda pendapat kita mentahdzir, apalagi sampai mengomentari fasik, mengomentari munafik, mengomentari murtad, mengomentari kafir. Masa gara-gara beda pendapat sampai mengkafirkan? Nggak boleh. Beda pendapat itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah menjadi jiwa-jiwa takfiri yang beda pendapat gampang mengkafirkan lawan pendapatnya. Jangan, karena urusan kafir adalah urusan yang qat'i, ada dalil tersendiri yang hukumnya pasti, bukan tafsir yang berbeda, tetapi ada tersendiri hukum tentang kafir ataupun murtadnya seseorang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk percontohan yang lain, yaitu kelima, mengambil contoh benda. Apa hukumnya HP? Karena ini benda, karena ini alat, karena ini sarana, nggak punya hukum. HP bisa jadi haram kalau untuk halo-halo dengan bukan mahramnya, bukan orang yang tujuan halal, tetapi tujuan selingkuh, tujuan serong, tujuan pacaran, haram. Tapi sebaliknya, kalau HP untuk halo-halo, yuk besok pagi sholat jamaah bareng ya di Ibtisom, yuk besok pagi ada acara pengajian, habis sholat subuh bareng kita lanjutkan majelis taklim, yuk kita silaturahim, boleh, malah pahala, karena untuk komunikasi agama. Jadi alat, sarana, benda bentuknya HP tidak bisa dihukumi, kecuali beda kondisi baru terjadi hukum, bisa halal, bisa haram. Contoh lagi yang keenam, apa hukumnya sajadah ataupun karpet? Nggak ada hukumnya. Kalau sajadah atau karpet kita membeli dengan tujuan nanti malam akan tirakat, akan wirid, siangnya dilanjutkan puasa pati geni, puasa lanjutan, tidak buka, bahkan untuk wirid-wirid yang lain, agar bertujuan supaya saya diberi kesaktian seperti Aladin, maka membeli karpetnya, membeli sajadahnya haram, karena tujuannya untuk acara ritual, agar jin membantu saya untuk bisa terbang di atas sajadah, di atas karpet. Haram, karena mempercayai mistik, mempercayai tahayul, mempercayai khurafat, bahkan mempercayai agar jin membantu kita bisa menerbangkan hayalannya menuju haram. Nggak boleh. Tapi kalau beli karpet, beli sajadah untuk sholat 5 waktu ataupun untuk sholat sunnah lainnya, baik di masjid ataupun di rumah, mendapat pahala. Itulah hukum benda.
berubah sesuai dengan situasi kondisi yang berbeda. Yang ketujuh, contoh, apa hukumnya mic? Apa hukumnya pengeras suara, speaker, salon? Apa hukumnya benda rekaman? Sekarang ada YouTube, ada TikTok dan sejenisnya. Netral. Teknologi itu netral. Alat sarana benda itu netral. Tidak memiliki hukum. Kalau untuk ceramah, kalau untuk khutbah, kalau untuk dakwah, kalau untuk sarana mensyiarkan Islam, jadi pahala membeli semacam ini dan lain-lain sarana. Tapi kalau tujuannya propaganda, fitnah, mensyiarkan agar manusia memusuhi Islam, menyampaikan kepada masyarakat luas pengumuman agar kita menolak kepentingan Allah dan Rasulnya, jadi haram. Karena tujuannya untuk memperdengarkan agar masyarakat luas membenci kemuliaan Islam. Berubah. Itulah kondisi benda. Jangan sampai kita dalam ilmu hukum, apalagi hukum tentang alat, tentang benda, tentang sarana, jangan sampai kaku saklek taklid, lalu kita saling memponis gara-gara beda pendapat. Sekarang masuk kepada yang sedang viral. Contoh ketujuh sampai seterusnya adalah masuk materi inti yang terjadi di media sosial. Perbedaan pendapat sesama ulama, atau ada orang yang berani menyalahkan ulama sampai mentahdir, menganggap munafik, menganggap fasik, menganggap murtad, menganggap kafir. Ada juga yang menghina seperti keledai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Media sosial berbahaya kalau tangan kita tidak diimani dengan benar, kalau HP kita tidak diimani dengan benar, kalau media sosial tidak diimani dengan benar, kalau niat kita tidak diimani dengan benar, maka komentarnya bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Apa contoh yang ke-7? Musik. Alat musik. Apa hukumnya alat musik? Namanya alat yang netral. Walaupun ada hadis seruling sama gitar dimasukkan kategori haram. Kalau serulingnya disimpan di gudang, kalau gitarnya disimpan di gudang, apanya yang kita haram? Yang dimaksud hadis kenapa seruling sama gitar haram itu kalau kitanya main. Kalau kitanya main baru haram. Kalau disimpan di gudang, apanya yang haram? Jadi memahami dalil, jangan kaku, jangan saklek, jangan taklid. Maka yang namanya alat, sarana, itu mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sekarang yang ketujuh ini saya contohkan surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 11. Allah mentakdirkan ayat ini memiliki 3 fungsi penjabaran walaupun satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan anfaddu ilaiha wa tarakuka qaiman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarati innallaha khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Wa idza, dan ketika informasi ini sampai asbabul nuzul ayat ini, asbabul wuruj hadis yang membahas ayat ini, dan nanti terjadinya fiqih, nanti terjadinya tentang sholat Jumat,
dan nanti terjadinya tentang haramnya musik, sehingga ternyata ada 6. Satu ayat ini ada 6. Tadi pertama saya ngomong 3 ya, ternyata ada 6. Dan apabila ketika pada waktu ro'au mereka melihat, mereka siapa? Mereka para sahabat. Mereka siapa? Mereka kaum muslimin, murid-murid didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan didikan kita, bukan didikan manusia biasa, bukan didikan ustadz kiai ulama biasa, tapi langsung didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mentakdirkan unik. Jangan sampai kita merasa suci, karena Nabi pun dengan sahabat diuji, apalagi kita. Apa ujiannya? Mereka para sahabat melihat tijarotan, ada orang yang dagang. Nanti hadis Imam Bukhari-nya saya sampaikan. Orang datang membawa perniagaan, perdagangan, aulahwan, atau permainan, hiburan di dalamnya termasuk musik. Kalau zaman sekarang mungkin hiburan datang ada topeng monyet apa, ada doger apa, intinya biar masyarakat kumpul, kan sering ada ya musik, terus masyarakatnya kumpul. Maka kalimat ini sedang menggambarkan para sahabat melihat perdagangan dan permainan. Mereka angfaddu ilaiha, pada bubar, pada keluar dari masjid, posisinya menuju ilaiha, kepada mereka yang datang membawa perdagangan, yang datang membawa permainan, musik dan sejenisnya. Bubar. Posisi apa sahabat bubar? Posisinya keren. Sahabat bubar posisinya watarokuka, dan mereka para sahabat meninggalkanmu wahai Nabi Muhammad qaiman. Rasulullah sedang berdiri. Pakainya mad wajib mutasil, pakainya mad wajib jais, yang dibaca harus panjang, bermakna berdiri sedang memuliakan berdirinya, yaitu berdiri khutbah, sedang menyampaikan nasihat, sedang menyampaikan amanah, sedang menyampaikan nilai-nilai ibadah dalam khutbah, sedang memberikan tausiah lewat ibadah Jumat. Khutbah merupakan syarat dan rukunnya ibadah Jum'ah. Kalau tidak ada khutbah, tidak ada ibadah Jum'ah. Melainkan pahala Jum'ahnya tidak sempurna kalau tidak ada khutbah. Artinya khutbah itu nyambung dengan sholat Jumat. Artinya apa? Sangat penting. Satu mata rantai, tidak boleh dipisah. Apa yang terjadi? Rasulullah khutbah, jamaahnya sahabat bubar. Apa kurang ujian dari Allah? Didikan Nabi sampai bubar. Gimana? Betapa beratnya ujian dari Allah. Jangan kita anggap ringan. Ngaji begini terus imannya jadi hebat semua. Syukur kalau jadi hebat semua. Mujahid Banjarharjo, mujahidah Banjarharjo, hebat, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nanti melempem ataupun mental imannya lemah, ya wajar, itulah manusia. Kuat imannya kalau lagi begini dicas, disemangati, dinasehati, semangat, jiwanya membara, hero, imannya bangkit. Tapi nanti kalau pulang ke rumah masing-masing melempes lagi ataupun lemah lagi, kesibukan rumah tangga masing-masing, mungkin dengan rumah tangga lagi ada kegalauan, imannya luntur lagi. Itu manusiawi, lumrah. Sahabat didikan Nabi bubar, padahal Rasulnya lagi khutbah. Terus mau nganggap Rasul gak hebat dididik sahabat, atau sebaliknya mau nganggap sahabat gak hebat dididik Nabi?
Ya jangan begitu. Kita itu harus meluaskan wawasan, harus memperdalam ilmu dalam kajian, harus memfokuskan apa yang kita bahas supaya kita semakin paham. Jangan sampai terjadi seperti dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, untuk pelajaran, untuk ilmu, agar kita menjadikan pengalaman ilmu yang memadai supaya kita semakin kuat. Rasulullah masih ada karena sahabat ingin melihat perdagangan yang datang. Contoh yang gampang, kalau sekarang ya umpama Jumatan, terus datang bazar, dijual murah, alat rumah tangga 10.005, daster 10.000 dapat satu, mungkin pada bubar membelikan daster untuk istri, mumpung ada daster murah. Kalau beli di pasar mungkin 25.000, 30 ke atas, bahkan ada yang ratusan kalau dasternya bagus. Nah ini mumpung murah, ternyata seperti itu. Apalagi ada hiburannya, hiburan musiknya, ada nyanyiannya yang enak-enak, maka orang pada keluar. Akhirnya yang terjadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Imam Bukhari nomor hadisnya 4899 dan lainnya. Di dalam kitab Imam Muslim nomor hadisnya 863 dan lainnya. Kalau Ustaz Hidayat pinter, baris kesekian di bawah pojok kanan, halaman sekian. Kalau saya nggak hafal, kecuali dipoto, lalu baru mungkin saya lihat, oh halaman sekian. Maka hadis itu menjelaskan tentang asbabul nuzul, sebab-sebab ayat 11 surat Al-Jumu'ah ini turun. Dan hadis ini berarti sekaligus asbabul wurud, sebab-sebab terjadi keluarnya pembahasan hadis ini. Dari Imam Bukhari langsung banyak perawi an Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi sahabat Jabir. Qala berkata, aqbalat airun, pada waktu itu aku atau kami atau kita kedatangan suatu kafilah. Kafilah bahasa Banjarharjonya itu kedatangan rombongan. Rombongan apa? Rombongan dagang, rombongan hiburan. Datang ke Banjarharjo, ke halaman masjid Al-Ibtisam umpamanya, datang ya, satu mobil atau berapa upama, rombongan dagang. Setelah datang rombongan kafilah tadi, di dalam riwayat Imam Bukhari ini kejadiannya Yaumul Jumu'ati, pada hari Jumat. Berarti pas dengan ayatnya, sedang cerita hari Jumat. Setelah datang di hari Jumat, wa nahnu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami para sahabat, kata Jabir, posisinya sedang bersama Nabi. Bersama Nabi lagi apa? Lagi sholat Jumat. Maksudnya bukan sholat Jumatnya, lagi prosesi Jumat, yaitu mendengarkan khutbah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiri. Lagi khutbah. Maka kisah ini menunjukkan bahwa sahabat sedang duduk mendengarkan khutbahnya Nabi di kala prosesi sholat Jumat. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, baru terlaksananya khutbah. Ada lagi yang menafsirkan dulu kejadian ini sholat Jumatnya sudah di awal. Maka setelah sholat Jumat selesai, baginda Nabi sedang khutbah, mirip sholat Idul Fitri, mirip sholat Idul Adha.
sholat dulu Jumatan baru khutbah. Ini kejadian awal. Akhirnya dirubah, sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Jumat. Ada yang mentafsirkan menggunakan hadis yang berbeda. Boleh. Kenapa kita nolak mereka menggunakan hadis? Kecuali bukan hadis, saya nggak percaya. Hadis. Dulunya pada waktu kejadian ini sholat Jumat itu di awal, seperti Idul Fitri, Idul Adha, baru selesai Jumat khutbah. Itulah kejadiannya pada waktu itu. Maka sahabat pada bubar. Fatharon nas, asar itu berarti merupakan semacam pembersihan bekas-bekas. Kalau athiro berarti merupakan semangat untuk pembalasan. Fa'atharin nas, maka mereka semangat, seolah-olah tumbuhnya sifat-sifat jahiliyah pada keluar untuk menyambut datangnya rombongan kafilah dagang dan permainan. Semangatnya semangat jahiliyah kembali tumbuh, ya karena memang belum lama keislamannya, kemenangannya belum lama. Maka kalau kemenangan belum lama, ya masih lemah. Bahkan mungkin waktu itu mungkin belum menang total. Baru di Madinah anyar-anyarnya, baru-barunya dakwah baginda Nabi masuk Madinah. Ada kemungkinan seperti itu karena sahabat belum pada kuat. Kalau sudah menang pasti kuat. Kalau sudah menang pasti sahabat nggak sembarangan keluar khutbah atau keluar Jumatan. Ini berarti tandanya waktu itu posisi Islam belum menang. Maka sahabat masih posisi perjuangan, banyak yang lemah. Manusia pada keluar, illa kecuali kata hadis Imam Bukhari maupun Imam Muslim maupun yang lainnya, di tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan beda redaksi, di tafsir Jalalain Jalaluddin As-Suyuti juga ada tapi beda redaksi, tapi intinya sama, hanya beda bahasa, beda gaya penyampaian. Ilmu tafsir maupun asbabul wurud hadis ini ada keseimbangan maupun kesamaan lah. Kalau kita cerita sama-sama menjelaskan duduk perkara bubarnya mendengarkan khutbah Jumat para sahabat. Karena pada bubar mendengarkan, nonton, dagang sama permainan, hiburan, illa tiada lain kecuali yang tertinggal ithnai asyara rajulan, 12 orang laki-laki. Makanya ada hadis ini ditambah hadis yang lain diperkuat, sholat Jumat boleh 12 orang. Asal muasal ilmu kaidah fikih, sholat Jumat boleh di masjid jami satu desa, boleh di masjid biasa termasuk al-ibtisam bukan masjid jami, dan boleh juga di masjid yang lebih kecil termasuk musola orang Jumatan 12 orang. Gara-garanya asbabul wurud ini, sebab musabab terjadi keluarnya hadis untuk membahas asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Jumu'ah ayat 11. Jumatan 12 orang, ini tak banyak, 20 lebih ya, sama ibu-ibu berarti 50 lebih. Rasulullah Jumatan, sahabatnya bubar, yang tertinggal ikut Jumatan dalam waktu, dalam arti ngikutin khutbah sampai selesai 12 orang. Maka akhirnya ketemu ilmu fikih sama ilmu hadis, sholat Jumat boleh 12 orang. Kalau di sini berapa? Kadang 500, kadang 400, bisa lebih kalau lagi musim libur, bisa kurang kalau lagi musim keluar kota. Hebat. Karena apa? Karena kita posisi Islamnya sudah menang lama. Jadi alhamdulillah nggak ada sholat Jumat sepi. Minimal ya ratusan. Kalau dulu terjadi 12 orang. Tapi sebaliknya, walaupun 12 orang, walaupun hadisnya sahih, walaupun ilmu fikihnya terjadi boleh,
Tapi kalau kita kaku saklek taklid mengatasnamakan dalil ini 12 orang boleh sholat Jumat, terus kita kalau sholat Jumat di musolahnya Pak Haji Supardi Pak sana Jumatan 12 orang, ya batil, jadi salah, nggak boleh. Kenapa? Namanya memecah belah umat. Kenapa? Namanya firqah. Kenapa? Namanya hizbi. Kenapa? Namanya hawa nafsu asobiyah. Kenapa? Namanya tidak mengutamakan kemuliaan persatuan ukhuwah Islamiyah. Di sini masih cukup kok sholat Jumatan di musola Pak Haji Fardi 12 teman di sana. Alasannya hadis ini, hadisnya sahih, boleh Jumatan 12 orang, sah. Iya sah, iya itu hadis. Itu kan asbabnya, sebab musababnya, ilatnya, karena memang belum ada Jumatan lagi. Seluruh dunia baru ada Jumatan di Madinah. Negara lain nggak ada, desa lain nggak ada, di tempat lain nggak ada sahabat Jumatan. Maka kalau ada desa, kalau ada teritorial, kalau ada suatu tempat belum ada Jumatan, boleh 12 orang. Tapi kalau sudah ada masjid jami, sudah ada masjid seperti ini, sudah ada masjid yang jumlahnya banyak orang, kok kita misah dengan hadis ini? 12 teman, yang satunya khotib, yang satunya adzan sama qomat, yang 11 nemenin, semuanya 12 sama 13 imam. Ya salah, menyalahgunakan hadis ini nggak boleh. Paham ya? Jadi walaupun hadisnya sahih, jangan disalahgunakan untuk memecah belah umat. Sholat Jumat 12 orang, alasannya hadis ini. Padahal ada masjid jami, padahal ada masjid al-Ittisam, ya, ataupun ada masjid yang lain. Itulah hukum. Hukum itu bisa berubah sesuai situasi kondisi yang berbeda. Walaupun hadisnya sahih, walaupun sah zaman dulu di zaman Nabi, walaupun timbul fikih boleh, tapi kalau kita sengaja memisahkan diri dari masyarakat kaum muslimin, kita mengadakan sholat Jumat sendiri, kita berarti manusia pemecah belah. Nggak boleh. Paham ya? Ini berarti yang ke-8, perkara hukum berubah. Yang ke-9, kenapa akhirnya terjadi pengharaman musik? Karena meninggalkan khutbah Jumat. Grudugan rame-rame kumpul kepada rombongan kafilah, sedang dagang, sedang hiburan, obral, umpamanya pasar murah, obral, bazar. Ya nggak boleh, dosa. Makanya haram, pantes. Jangankan meninggalkan khutbah. Nih saya kasih gambar supaya semakin paham. Jangankan khutbah yang sifatnya resmi, yang sifatnya sakral, yang sifatnya ibadah mahdhah, pasangan dengan sholat Jumat. Ini pengajian nih, ini bukan ibadah mahdhah. Ini nggak ada pasangan dengan ibadah lainnya, dan ini bukan sakral. Paham ya? Umpama lagi ngaji begini, tahu-tahu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin, para warga masyarakat, ini pasar murah. Berhenti masuk ke halaman masjid, mobil, doplak, bawa barang-barang, terus musiknya disetel, baik topeng monyet ataupun doger lainnya disetel, kan rame. Terus panjenengan bubar, saya ditinggal, dosa. Apalagi kok khutbah, pantas diharamkan langsung oleh Allah dan Rasul. Pengajian gini aja kalau panjenengan bubar gara-gara seperti itu, nggak sabar sampai tengah 8, nggak sabar sampai selesai, dosa. Kenapa dosa? Meninggalkan majelis ilmu, menghadiri majelis bukan ilmu, dosa. Meninggalkan majelis yang sedang dirahmati Allah melalui malaikat, sementara dagang dan hiburan tidak ada malaikat yang menaungi, dosa kita meninggalkan. Yang ketiga, tidak menghormati dakwah, kok menghormatinya dagang sama hiburan, dosa. Kecuali dakwahnya sampai sore, dakwahnya cuma setengah 8 selesai, kok nggak sabar. Yang keempat,
dosa, nggak punya akhlak, nggak punya adab. Jauh-jauh saya dari Jatibarang ke sini mau memberikan nasihat ilmu, sampai di sini waktunya belum selesai ditinggal. Berarti panjenengan menyakiti saya, tamu. Dosa banyak sekali ternyata. Padahal meninggalkan majelis taklim yang bukan resmi ibadah mahdoh, yang bukan resmi tentang sholat Jumat pasangan khutbah, yang bukan ibadah sakral vertikal, hanya habluminanas horizontal, itu saja dosa. Apalagi khutbah, pantes langsung haram. Ya. Yang ke-10, dulu para ulama salafus saleh kenapa akhirnya mengumpulkan hadis-hadis yang haram tentang musik? Karena zaman ulama salafus soleh ngarang kitab, zaman ulama salafus soleh mengumpulkan dalil, zaman ulama salafus soleh mendata berbagai ilmu tentang kitab yang akan dibahas bahwa musik itu haram. Contoh yang gampang sekarang saya contohkan, yang namanya bidu wanita biasanya pakaiannya mereketet apa pakaiannya longgar-longgar? Mereketet, pantas haram. Apalagi zaman dulu wanita masih diperbudak, baru dimerdekakan oleh baginda Nabi, oleh Islam, masyarakat lainnya belum merdeka, pantas haram. Biasanya bidu wanita menor, merah-merah, biru-biru kayak ayam kalkun. Apa bidu wanita nggak menor? Menor, tabarruj, pantes haram. Ulama salafus saleh langsung toktel, kaku, saklek, taklid sama dalil, dikumpulkan dalil-dalil yang mengharamkan permainan musik. Karena memang begitu zaman dulu, pada waktu pengumpulan dalil pada zaman ulama salafus saleh, maka model begitu jelas haram. Tapi bisa berubah jadi makruh, bukan haram. Atau haram lagi, masih haram lagi, biar semakin banyak, tapi kita paham, jangan sembarangan semuanya haram. Yang namanya hiburan di umum masyarakat sekarang, mau jenis rocker, mau jenis jazz, mau jenis pop, mau jenis ngedangdut, intinya kalau hiburan organ, laki-laki perempuan campur apa tidak? Campur. Yang kedua, sering menyepelekan waktu sholat duhur, waktu sholat asar, masih kedumbrangan. Orangnya tidak mempedulikan sholat 5 waktu, pantes haram. Karena bercampurnya laki-laki perempuan, ikhtilat, berbaur yang tidak dibolehkan oleh Islam. Berarti tadi jenis haram ada 4 ya. Oke lah, ada 4 jenis haram. Sekarang makruh, berubah. Apa contoh makruh? Contoh makruh, orang nyanyi masih ada musik, tetapi nyanyinya mengandung unsur zikir, mengandung unsur dakwah. Kenapa makruh? Masih ada iringan musik. Contoh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, roret roret, makruh. Karena lagi zikir, lagi wirid, lagi menyebut kemuliaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicampur hiburan, dicampur musik, makruh. Tapi kaidah fikih di dalam hal umum, makruh itu kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala, kalau ada orang yang melakukan orangnya tidak berdosa. Jadi Bang Haji Roma Irama belum tentu dosa kalau lagi cerita itunya, bukan cerita kedumbrangan orang jogetnya, bukan. Kenapa? Karena kalau mau matematika pahala, mengucapkan la ilaha illallah pahalanya melebihi seisi bumi dan langit. Sementara dosa musik, kalau mau dihitung dosa musik upama jamaahnya 1000 orang, pengunjungnya 1000 orang, penontonnya 1000 orang, dosa berlipat ganda sampai 1000.
dosa berlipat ganda sampai 1000 penonton, kalah ketutup oleh pahala la ilaha illallah. Gimana? Mau menyalahkan? Ya enggak, ketutup dosanya. Kalau mau matematika pahala dihitung secara matematika. Maka jangan mudah menyalahkan orang. Paham ya? Yang ke selanjutnya, mubah. Musik itu mubah, alat sarana. Apa contoh? Karena yang namanya definisi musik, suatu suara yang dihasilkan dari suatu gesekan benda. Suara siulan berarti gesekan lidah sama bibir di dalam. Suara tepukan berarti antar tangan. Suara batu juga bisa jadi musik. Suara sekarang ada galon, zaman Nabi nggak ada galon, bisa galon jadi suara musik. Ternyata yang namanya musik itu timbul suara dari frekuensi benturan antar benda. Maka sifatnya netral, sifatnya mubah, bisa digunakan posisi apa saja. Contoh yang gampang, apa hukumnya? Ya nggak ada, ini musik tangan. Tapi musik tangan ataupun musik yang lainnya, kalau hanya seperti itu sifatnya mubah, bisa jadi sunnah. Kenapa tepuk tangan jadi sunnah? Bagi wanita yang mengingatkan imam lupa rakaat, baru 1 rakaat ingatnya 2 rakaat tahiyat awal, atau baru 3 rakaat ingatnya 4 rakaat tahiyat akhir, maka wanita tepuk tangan sunnah. Bener nggak? Sunnah. Kalau laki-laki nggak boleh. Ternyata tepuk tangan bagi wanita sunnah. Sunnah dalam apa? Mengingatkan imam lupa. Hukum berubah sesuai situasi kondisi berbeda. Jangan serba mengharamkan tepuk. Kecuali makmum perempuannya ngingetin imam, itu mah tepuk pramuka ya, beda. Jadi tepukan yang disunahkan sudah ada. Begitupun hadis, makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa, subhanallah, hadisnya sahih. Tapi gara-gara mengucapkan subhanallahnya di lagu, subhanallahnya diperbanyak, subhanallahnya dijadikan gaya bahasa, jadi makruh. Walaupun hadisnya sahih, makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa. Contoh, imamnya lupa, bukan soal bacaan tapi soal rakaat ya. Sholat subuh sudah 2, mau naik lagi 3, atau baru 1, perasaannya 2, kan lupa. Makmumnya ngomong subhanallah, 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 makruh. Walaupun bertasbih, walaupun mengingatkan imam, melanggar sunnah. Sunnahnya cukup subhanallah. Kok belum ingat subhanallah? Kok belum ingat subhanallah? Satu-satu. Tidak boleh gara-gara imamnya dikasih subhanallah 1 kali nggak bangun-bangun, nggak inget-inget subhanallah, 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 nggak boleh. Akhirnya yang tadi sunnah jadi makruh. Itulah kondisi yang berbeda, apalagi alat. Ustadz Adi Hidayat sedang menjelaskan tentang alat musik. Beliau kuliah tentang ilmu musik, S2 khusus membahas ilmu musik. Bagaimana ilmu arud, bagaimana ilmu asy'ara,
bagaimana penyair-penyair Arab zaman dahulu, bagaimana asal-usulnya orang-orang yang ahli pantun, ahli puisi, ahli sajak. Di sana disebut syair. Syairnya orang Arab zaman dulu dibanding syairnya orang Indonesia beda, sekaligus beda tafsir. Jangan disamakan. Maka Ustaz Adi Hidayat sedang menjelaskan alat musik netral, bisa haram kalau nyanyiannya begini, bisa makruh kalau begini, bisa mubah kalau begini, bisa mungkin tambah sunnah kalau nanti yang lain. Begitupun jenis-jenis tentang penafsiran asy'ara, penafsir ataupun pensyair. Pensyair itu diartikan dulu-dulunya itu orang-orang yang ahli musik. Maka nanti akan saya contohkan. Sekarang lanjutkan lagi tentang yang ke-11. Yang ke-11, apa musik yang dianggap sunnah di zaman Rasulullah? Kalau mau perang, apa ya, semacam apa? Semacam ada drum band, semacam ada genderang. Intinya menyemangati pasukan agar pasukan maju ke medan tempur. Yang kuda maju, yang lari siap maju. Ada genderang. Kan berarti musik. Apa bukan musik genderang? Musik. Karena menyemangati pasukan tempur membela Islam, bisa jadi sunnah, bisa jadi mendapat pahala. Jangan sembarangan semua musik haram, semua musik dosa. Contoh yang gampang Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyatukan perjuangan, lagu jihad. Begitupun kokam, ilmu amal dan tauhid jadi senjata. Ridho Allah tujuan kami. Itu kan lagu, itu kan nyanyi, menyemangati. Masa haram, masa dosa? Jangan menyamakan semua nyanyi dosa. Itu akibat nggak paham ilmu fikih, akibat nggak paham ilmu tentang hukum. Kaku saklek taklid, mengharamkan semua, menganggap dosa semua. Untuk semangat boleh, malah harus, supaya kita jadi orang semangat. Maka yang terakhir, ke-12, kisah ini ditunjukkan oleh hadis Siti Aisyah. Anak Aisyah dari Bunda Aisyah qalat, berkata, dakhala Abu Bakri, masuklah Abu Bakar. Padahal kalau bahasa Indonesia masuklah ayahku, tapi nyebutnya nama Abu Bakar. Ada nggak orang Banjarharjo kalau nyebut bapaknya nama? Dibilang nggak akhlak, dibilang nggak adab. Umpama bapak saya namanya Martono, masuk Martono, saya dianggap nggak adab, dianggap nggak berakhlak. Udah solihin anak macam apa? Bapaknya masuk kok, Martono masuk. Ya. Tapi ini hadis Siti Aisyah menyebut nama bapaknya, nama lagaran. Dakhala Abu Bakri, masuklah Abu Bakar, berarti bapaknya. Wa indi jariyatani, di sisiku ada dua wanita. Maksudnya ada dua wanita sedang menemani Siti Aisyah. Min jawaril ansori, dari budak kaum Ansor. Dua wanita dari budak kaum Ansor. Tuhun niyani, dia menyanyikan lagu, lagi nembang, lagi nyanyi. Haram. Lanjut ya, biar tahu mana haramnya, mana bolehnya. Sedang nyanyi. Namun Siti Aisyah menjelaskan lagi, bima taqawalati, namun Siti Aisyah sedang negosiasi. Negosiasi siapa? Sedang tawar-menawar. Tawar-menawar siapa? Mungkin sedang ngetes. Kalau lagunya bagus, nanti akan ditanggap. Kalau lagunya nggak bagus, sudahlah, nggak ditanggap. Berarti lagi apa? Uji coba.
Lalu Al-Ansaru yauma Bu'ats untuk menyanyikan lagu perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu dulu perangnya kaum Aus dengan kaum Hajrat di lingkungan Madinah untuk didamaikan supaya bersatu dalam Islam, jangan perang terus. Maka lagunya harus lagu perdamaian, perdamaian. Umpama boleh, masa nggak boleh? Tukaran terus, berantem terus, begitu? Yang enggak, ya boleh lagu perdamaian, menyatukan umpamanya. Lalu setelah itu, qalat, Siti Aisyah menjelaskan, walaisata bimughanniyataini, akan tetapi dua wanita budak Ansor tadi nyanyinya nggak bagus, lagunya fales, bukan Iwan Fales ya, lagunya fales, cengkoknya nggak pas. Pop ya bukan pop, ngedangdut ya bukan ngedangdut, nyanyi kok modelnya bukan Banjarharjo umpamanya. Intinya apa? Siti Aisyah sedang memberi informasi, penyanyi dua budak kaum Ansor ini, wanitanya tadi ora enak, nyanyinya nggak enak. Faqala Abu Bakri, maka berkatalah Abu Bakar, bapaknya. Persoalannya saya tanya, Abu Bakar komentar ini gara-gara nggak enak suara, apa kalau suaranya enak tetap dikomentari? Kan beda. Kita harus peka, harus kritis, dalam ilmu hadis harus jelas. Abu Bakar protes karena protesnya ada cerita Siti Aisyah tadi, karena budak wanita yang dua tadi nembange ora penak, nyanyinya nggak enak, lagunya pales, suara cengkoknya nggak pas, tidak merdu didengar, maka akhirnya dimarahi, ditegur. Apa kalau lagunya enak seperti artis Banjarharjo, tetap dimarahi pamane? Ya, kan beda persoalan. Apa teguran Abu Bakar? Faqala, Abu Bakar menegurnya, amazami rosyaiton fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menegur dengan keras, apakah wahai Aisyah kamu akan memasukkan seruling setan? Ya Allah, kalau zaman sekarang bisa diprotes, dituduh seruling setan. Coba kalau zaman sekarang suara manusia dituduh seruling setan, menghina apa enggak? Pak Muda Solihin menghina, Ustadz model apa tukang menghina orang? Budak itu kan makhluk Allah, budak itu kan ciptaan Allah, budak itu kan takdir Allah. Kenapa Muda Solihin menghina, katanya seruling setan? Zaman sekarang mah disalahkan malah, betul enggak? Karena zaman dulu belum ada seperti itu, nggak ada yang menyalahkan. Abu Bakar menegur Siti Aisyah dengan nada menghina. Karena apa? Katanya suara yang nggak enak dari budak Ansor tadi dua, kamu memasukkan seruling setan ke dalam rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah dimarahi. Hai Aisyah, kamu memasukkan seruling setan ke rumah Rasulullah. Apa halus bahasanya? Wahai Aisyah sayang, anakku yang cantik, kenapa sih kamu memasukkan seruling setan ke rumah Rasul? Ternyata kan kalimatnya nggak seperti itu, ya. Berarti kan negur. Nah, akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah pun ketemu di dalam rumah tadi. Rasulullah menjawab, Rasulullah mengomentari, Rasulullah memberikan klarifikasi. Apa klarifikasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika fi yaumi 'id, ini pada waktu hari Id. Ya Abi Bakri, Nabi Muhammad mantu manggil Abu Bakar nama legaran. Ada enggak mantu Banjarharjo yang manggil mertua nama legaran? Upama Mas Rasid, ya Pak, ya Muhammad Toha.
Berani, nggak berani dimarahi oleh orang Banjarharjo. Ya, beda budaya, beda adat, beda tradisi, beda etika. Di sana zaman dulu tidak disebut, nggak sopan, bahasa lagaran boleh, tapi zaman sekarang kita di Indonesia nggak boleh bahasa lagaran mertua. Rasulullah ngomong, Abu Bakar, Rasulullahnya ngomong, inna likulli qaumin, sesungguhnya bagi setiap kaum, aidan, ada hari raya, wahada aidana, dan ini hari raya kita, hari raya kami. Boleh. Oleh Abu Bakar, budak itu dihina seruling setan gara-gara suaranya nggak bagus. Rasulullah tidak menuduh seruling setan, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak mengharamkan, Rasulullah tidak bernada antipati. Kata Rasulullah, ini hari raya, boleh. Mau ikut Abu Bakar? Apa mau ikut baginda Nabi? Kalau zaman sekarang kan gitu, seolah-olah padahal Abu Bakar ya tujuannya nggak ngeyel, lagi nasehati. Setelah ketemu nasihat Nabi, Abu Bakar yang nggak ngeyel, patuh, nurut, tidak berani melarang lagi lagu nyanyian si bidu wanita dari budak kaum Ansor, karena baginda Nabi boleh. Terus berani mengharamkan orang nyanyi. Nabi aja boleh kok. Berani mengharamkan orang nyanyi mares. Muhammadiyah gerakanku, atau lagu Aisyah, atau lagu NA, mares. Muhammadiyah haram, mares. Nafsirinya kaku banget. Masa mares haram? Mars kan suatu nyanyian komunitas tertentu untuk penyemangat persatuannya. Nggak gategot, nggak ngigel, nggak erotis, tidak porno, nggak menampakkan aurat, pakainya jilbab semua, laki-lakinya pun rapi. Ya, jangan mudah mengharamkan sesuatu kalau belum tahu juklak juknis urutan bagaimana dalil itu diketengahkan secara sempurna, secara garis menyeluruh dari berbagai aspek supaya kita utuh. Yang haram ada, yang makruh ada, yang mubah ada, yang sunnah ada. Jangan serampangan. Untuk yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, contoh. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nonton film, pasti ada musik enggak film? Pasti. Jangankan film India yang jelas ada tarian, jelas ada nyanyian, jelas ada musik. Film G30S PKI ada musiknya, menunjukkan kayaknya malam akut, malam yang menakutkan, malam yang menegangkan. Ada musik, tapi tidak pernah ada orang bilang, yuk nonton musik. Enggak. Karena apa? Otomatis. Kalau film ya ada musik, walaupun kita ngomong nonton film, nggak pernah ada tulisan nonton musik, nggak. Paham ya? Yang kedua, untuk terakhir ini, kita umpamanya digambarkan sekarang ini semacam apa ya, umpama digambarkannya kalau dari segi bahasa contoh, makan di dalam kurban, faida junubaha, apabila binatang korbannya sudah rebah, sudah posisi tidur terlentang, sudah mati, fakulu, dimakan. Sekarang saya tanya, ada nggak orang makan binatang kurban masih mentah? Emangnya macan?
Ayatnya tidak ngomong dimasak, digoreng, direbus, dibakar. Hadisnya tidak ada dikasih bumbu, pengen manis kasih gula, pengen pedas kasih cabai, pengen asin kasih garam. Nggak ada hadisnya. Ayatnya nyuruh apabila binatang kurban sudah mati, makanlah. Karena pakai akal sehat, yang namanya makan otomatis ya dimasak, tanpa harus ayat maupun hadisnya perintah masak. Paham ya? Otomatis. Jangan menyalahkan ayat. Ayatnya nggak nyuruh masak kok, kenapa kita masak? Ayatnya nggak nyuruh bumbuin kok, kenapa kita dibumbuin? Jangan. Ya, otomatis. Artinya apa? Asy'ara artinya itu para penyair. Di zaman bahla dahulu kala, semua bentuk penyair ahli musik. Bukan penyair Indonesia yang cuman oh Ananda, oh kasihku. Bukan. Kalau kita orang Indonesia sih baru seperti itu. Kalau para pensyairnya zaman dahulu kala, termasuk di Mesir, termasuk di Libya, termasuk di Maroko, termasuk di Afrika dan tanah Arab, penyair itu ahli musik. Maka Ustaz tadi Hidayat sedang menjelaskan surat Asy-Syu'ara, para penyair itu menyinggung agar para pemusik jadilah pemusik yang baik, jadilah syair yang baik, digubah untuk membela Islam, boleh. Maka sahabat yang dulu diharamkan syair karena syirik, oh kasihku, tanpamu hidupku tidak berarti, syirik. Karena hidup kita tuh karena Allah, bukan karena kekasih. Bahasa syirik dirubah. Oh kasihku, engkau dengan takdir Allah penyemangat hidupku, boleh, gak haram. Ya, jadi itulah untuk mengakhiri agar kita paham. Ustadz tadi Hidayat benar. Orang yang mengomentari Ustadz tadi Hidayat dengan tuduhan fitnah lain-lain karena kaku, karena saklek, karena taklid buta kepada dalil, tidak memahami runtutan asal muasal. Demikian, semoga Allah mentakdirkan kita hari ini mendapat rezeki ilmu yang semakin mencerahkan. Amin Allahumma amin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathu qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.